Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba membahas soal kuis yaitu tentang trigonometri yang paling dasar, yaitu berupa perbandingan segitiga siku-siku ya. Mari kita latihan bersama-sama. Baik, kuis 1 ini tentang pengukuran sudut dan perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku ya. Kita akan melakukan penyelesaian di sini ya. Soal yang pertama, bentuk derajat dari ukuran sudut 28 derajat, 15 menit, dan 36 detik itu seperti apa nih? Ya, jadi pola aslinya ya, yang koma-komaan ini. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Di sini 28 derajatnya itu yang basicnya, yang utamanya, yang dasarnya ya. Kita tulis lagi 28 derajat, kemudian ditambah dengan ini 15 menit ya. Maka kita tuliskan di sini 15/60 ya untuk yang menitnya. Kemudian yang detiknya yang 36 double detik ini kita tambahkan lagi sebagai 36 dibagi dengan 3.600 ya. Karena ibarat kata ini 1 jam, menit, ini detik ya. Jam, menit, detik. 1 jam kan ada 60 menit, 1 jam ada 3.600 detik. Nah, seperti itu ya. Setelah ini bagaimana? Tinggal kita selesaikan saja ya masing-masing pembagian ini, kemudian ditambahkan dengan sudut atau derajat utamanya, yaitu yang 28 derajat ini ya. Oke, baik. Berarti 28 derajat ditambah 15 dibagi 60 itu kan seperempat ya, atau 0,25. Oke, ditambah lagi 36 dibagi 3.600 itu 1/100 atau 0,01. Sehingga 28, ya ini derajat ya, udah derajat ya. Oke, 28 ditambah 0,25 ditambah 0,01. Kemudian akan menjadi 28,26 ya. Ini 2501 derajat. Jawabannya yang mana? Yang ini ya. Yang C ya. Oke. Saya pilih terlebih dahulu. Oke, kita ke soal selanjutnya. Baik. Bentuk derajat. Lah, ini dibalik nih. Bentuk derajat dari ukuran sudut 8/9 pi radian ini berapa derajat atau berapa degree ya. Seperti itu. Kita tahu bahwa yang namanya pi ya. Pi radian disingkat itu rad ya. Itu sama dengan 180 derajat atau degree disingkatnya deg ya. Boleh kita tulisnya sebagai pi rad sama dengan 180 derajat seperti biasa kayak gini. Nah, pi radian itu nilainya 180 derajat. Bagaimana dengan 8/9 pi radian? Berarti kan yang pasti karena 8/9 itu di bawah 1 ya, atau 0, sekian seperti itu, maka tidak mungkin ini hasilnya adalah lebih besar atau sama dengan pi itu sendiri ya. Yang mana pi radian itu setara dengan 180 derajat tadi ya. Berarti tidak mungkin lebih besar atau sama dengan 180 derajat. Berarti ini nggak mungkin, ini tidak mungkin. Kemungkinan yang lain adalah 120, 150, atau 160. Dan kalau kita mau tebak-tebakan lagi secara tidak langsung ya, 8/9 kan berarti kan sebenarnya hampir 9/9 ya. Jadi nggak jauh beda dari 180. Berarti kalau ini jauh sekali ya 120 ya. Ini juga kemungkinan besarnya tidak atau salah ya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya tentu kita hitung ya. Berarti apa? 8/9 kemudian dikali 180 derajat. 18 bagi 9 aja 2 kan? Ini 20 berarti ya, 20 dikali 2 160. Jawabannya adalah 160 derajat yang ini ya. Oke, saya choose dulu. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Ke contoh yang lainnya. Baik, kita clear terlebih dahulu. Ini kembali lagi ya. Tentukan bentuk derajat, menit, dan detik dari ukuran sudut berikut ini, yaitu 25,44 derajat. Oke, kita mulai ya. Baik, 25 ya.
0,44 derajat ini, kita ambil basicnya dulu, itu 25 ya, berarti 25 derajatnya, kemudian sisanya adalah 0, berarti tambah ya, 0,44 nih, ya. Kita kalikan dulu dengan 60, ya. Seperti ini. Nah, nanti kita hasilnya bagaimana? Apakah sudah bulat atau masih koma-komaan? Kalau masih koma-komaan, nanti komanya kita pisahkan lagi, ya. Baik, 0,44 dikalikan 60, ya. Kalau 44 dikalikan 60 bagaimana? 4 sama 6, 24. 4 sama 6, 24 ya. Oke, berarti akan menjadi 24, gimana? Ini kan belakangnya 4 nih, ya. 24. Terus kemudian nyimpen 2 ya. 4 kali 6, 24, nyimpen 2 berarti 26. 60 nih. Tapi ini komanya 2 ya. Jadi, 2 angka di belakang koma maksudnya. Jadi 26,40. Artinya akan menjadi 25 derajat ditambah 26,40 menit atau 4 menit ya, seperti ini. Nah, ini kan masih koma-komaan. Kita uraikan lagi nanti menjadi ya 25 derajat ditambah 26 menit ditambah 0,4-nya ini kita kalikan lagi dengan 60, tetapi ini menjadi detik. 0,4 kali 60 berarti berapa nih? 24 ya. Ini ketemunya 24. Berarti 24 detik. Berarti hasil akhirnya harusnya adalah 25 derajat 26 menit 24 detik. Nah, jawabannya? Oh, yang E ini ya. Oke, saya choose terlebih dahulu. Ke soal yang selanjutnya. Oke, saya clear terlebih dahulu. Bentuk radian dari ukuran 240 derajat itu berapa? Oke, ini soal yang seperti yang tadi ya, pada prinsipnya ya. Kita tahu bahwa yang namanya pi radian itu setara dengan 180 derajat. Nah, bagaimana dengan 240 derajat nih? Berapa radian kan? Ya. Berarti karena 240 derajat itu lebih dari 180 derajat, maka dapat dipastikan nilainya lebih dari pi. Ya. Berarti tidak mungkin 1/2. Tidak mungkin 3/4. Tidak mungkin 1/3. Jadi jawabannya antara lain, kalau tidak 4/3 ya, 6/5. Ya sudah, ya 24 atau 240 ini dibagi dengan 180 ini berapa bagi berapa ya, atau berapa banding berapa? 240 atau 24 boleh ya, 24 dengan 18 itu kan kalau kita bagi gitu ya, bisa dengan berapa nih? Dengan 6 ya kan? Ya. Kalau kita bagi dengan 6 atau 60 boleh, 6 boleh ya. Itu adalah 3 ya. Dibagi 6 adalah 4 ya. Nah, ini kalikan 60 240 dikalikan 60 adalah 180. Berarti ketemunya adalah ini ya. 3/4 pi yang B ini. Oke. Sistem ini akan saya choose terlebih dahulu. Ya. Oke, kita ke contoh soal yang selanjutnya. Baik. Tentukan nilai kosinus alfa dari sudut yang diketahui pada segitiga berikut ini. Di sini sudutnya di sini ya, yaitu alfa. Itu di sudut pojok titik A ini. Ingat bahwa yang namanya definisi kosinus alfa itu perbandingan sisi di depannya sudut alfa terhadap sisi miringnya atau sisi yang paling panjang. Di sini yang 8 cm itu berarti kan di depannya ya. Kemudian yang paling panjang itu yang AC, berarti ini yang miringnya. Udah ya, dan yang namanya apa ya? Di titik sisi sampingnya. Definisi kosinus alfa adalah samping per miring. Sorry, ini salah ya. Harusnya samping miringnya. Samping per miring. Berarti jawaban yang benar adalah 6 per yang miringnya ini AC. Nah, kebetulan kan AC-nya belum tahu nih, ya. AC-nya belum tahu. Bagaimana biar tahu? Ya kita menggunakan Pitagoras ya. Ini 6, ini 8. Berarti ini berapa? 10 ya. Buktinya apa? Oke. 10 kuadrat itu harus sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 100. Ini berapa? 64. Ini adalah 36. Benar ya? Berarti ini harus 10 ya. Miringnya adalah 10, ini alfanya, depannya adalah 8, sampingnya 6, dan miringnya 10. Saya tadi lupa ini ya. Harusnya kosinus alfa adalah samping per miring. Tak ulangi lagi, ini seharusnya samping per miring. Jadi jawabannya adalah 6/10. Ada nggak 6/10 di sini? Atau 3/5 ya. 3/5. Oh ya, yang ini yang B ya. Baik, saya choose terlebih dahulu yang B.
Oke, kita ke contoh soal yang selanjutnya, nomor 6 ya. Oke, nilai kosekan beta dari sudut yang diketahui pada segitiga itu berapa? Oke, saya sedikit memodifikasi dulu gambarnya ya, biar agak besar. Seperti ini. Ini beta nih, sudutnya sudut beta. Berarti ini sisi depan, ini samping, dan ini sisi miring. Ada yang namanya sinus, kosinus, tangen. Beta ya, beta. Kemudian kebalikannya adalah ada sekan ya, kosekan sama kotangen. Sinus itu identik dengan ya ini identik itu aja ya. Dengan kosekan ya. CSC boleh, kosek boleh ya. Saya pakainya CSC aja. Kosekan beta. Kemudian kosinus beta identik dengan sekan ya. Sekan beta, dan tangen beta identik dengan kotangen ya. Cot boleh, CTG juga boleh ya. Nah, kayak gini. Nah, yang ditanyakan apa? Kosekan kan? Kosekan beta ya. Kosek atau CSC boleh. Seperti itu. Berarti ini ada kaitannya sama sinus. Apanya sinus nih? Bahwa yang namanya kosekan beta ya. Kosekan itu, kosek ya. Itu sepernya sin ya. Sepernya sinus beta. Nah, padahal definisi sinus beta kan apa? Depan per miring. Berarti kosekan beta adalah depan per miring, atau tinggal dibalik saja, yaitu miring per depan. Nah, di sini sudutnya beta di sini posisinya. Miringnya mana? Miringnya yang ini nih, ya, yang kita belum tahu nilainya berapa. Kemudian depannya adalah yang 8. Jadi yang pasti nanti ini yang belum tahu dibagi dengan 8. Otomatis yang A ini salah, kemudian yang C salah, yang D salah, yang E juga salah. Dengan kata lain, tanpa ngitung pun kita bisa menentukan jawaban mana yang benar, yaitu jawaban yang B. Kita buktikan ya bahwa jawaban B ini benar. Ini menggunakan kaidah Pythagoras ya. Kalau ini 8, kemudian ini 15, ini berapa ya? Oke, berarti kan tinggal 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat itu berapa? 225. 8 kuadrat itu 64. Kalau kita tambahkan, ini 9, ini 8, ini 2 ya. Nah, yang mana kalau kita akarkan 289 ini ketemunya adalah 17. Sehingga hasilnya adalah ya, yang AC ini susi miringnya adalah 17. Nah, sin beta adalah depan per miring 8 per 17. Maka kosekan beta adalah dibalik ya, sepersin beta. 1/8 per 17, atau ketemunya adalah 18 per 7 ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, kita ke contoh soal yang lainnya. Baik. Nah, sekarang kita ke menentukan nilai kotangan beta ya dari sudut yang diketahui pada segitiga berikut. Posisi betanya di sini nih. Berarti depannya ini, sampingnya ini, miringnya ini. Definisi kotangan beta ya, kotangan beta adalah sepertangen beta. Nah, tangen beta sendiri adalah ya apa? Depan per samping ya. Depan per samping. Depannya kita belum tahu ya. Sampingnya kita tahu adalah 5. Berarti kotangan beta adalah 1/depan per 5 atau 5 per depan. Artinya wajib di atasnya itu adalah 5. Berarti ini salah, ini bisa benar, ini bisa jadi benar, ini salah, ini salah. Jadi jawabannya adalah antara 5/13 atau 5/12. Nah, padahal sisi miringnya kan 13 nih. Berarti otomatis ini nggak boleh 13. Ya, tanpa menghitung pun kita bisa melihatnya dari gambar ini. Jadi dapat dipastikan bahwa jawaban yang tepat adalah yang C ini ya, yang 5/12. Jadi tangan betanya adalah 12/5, maka kotangan betanya adalah 5/12. Kita buktikan ya bahwa kalau ini segitiga siku-sikunya di sini nih, maka 13 derajat itu harus 5 derajat ditambah
depannya nggak tahu berapa ya, dikuadratkan seperti itu ya. 13 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat tambah depan kuadrat. Ini 169. Ini 25. 25 ya. Diselisihkan dengan 169 adalah 144. Tinggal diakarkan saja kan, ketemunya adalah 12. Berarti benar ya, sisi depannya adalah 12. Kita ulang lagi, kotangan beta sama dengan sepertangan beta. Tangan betanya adalah 12 per 5, maka kotangan betanya adalah 5/12. Dan jawabannya adalah yang C ini. Oke, saya cus lebih dahulu. Baik, kita ke contoh soal yang selanjutnya ya. Berarti soal yang ke-8. Sebentar. Oke, tentukan nilai sinus alfa dari sudut yang diketahui pada segitiga berikut. Oke, perhatikan. Sinus alfa, ini alfanya di sini nih. Sinus, ya, itu definisinya adalah perbandingan sisi depan terhadap sisi miring. Depannya 7, miringnya nggak tahu. Ya, maka kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Ya, 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Sama dengan ini yang miring kuadrat. Oke, seperti itu. Ya. Nah, jawabannya berapa? Jawabannya di sini harusnya adalah 25. Apakah betul 25? Ya kita ini aja ya. Kalkulasi saja 24 kuadrat ya ditambah 7 kuadrat. Ya, memang ketemunya adalah 625 sehingga nilai miringnya, sisi miringnya adalah akar dari 425. Kita ambil yang positif yaitu nilainya yang 25 ya. Berarti nilai dari sini alfanya adalah 7/25 ya. Yang A ini ya. Ini nggak mungkin. Ini mungkin, ini nggak mungkin karena tidak sesuai dengan ininya ya, apa namanya? Definisinya ya. Jadi kemungkinannya sebenarnya 24/25 atau 7/25. Padahal kalau 24/5 ya itu berupa kosinus ya, karena samping ini samping per miring. Berarti dengan tepat kita bisa menjawab bahwa jawabannya adalah 7/25. Oke, saya cus lebih dahulu. Kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 9. Saya clear terlebih dahulu. Oke, pada segitiga siku-siku ABC, mungkin saya gambarkan terlebih dahulu ya. Ini segitiga siku-sikunya, ini agak tidak lurus banget gambarnya ya. A, B, C, diketahui sin beta itu 8/17. Saya pilih yang 8 ya. Ini yang 17. Nah, dapat dipastikan ini 15 karena di sini nggak ada lagi ya. Selain 17, 15 sama 8 ya. Itu kan sebetulnya bisa seperti itu ya, tanpa harus kita hitung-hitung pun ya. Ini siku-sikunya di sini. Oke, sin beta, berarti ini sudutnya sudut beta. Sin beta ini adalah 8/17. Kenapa? Karena 8 itu sebagai sisi depan dan 17 sebagai sisi miring. Kemudian 15 sebagai sisi sampingnya. Ingat, definisi sinus adalah depan per miring. Berarti udah sesuai ya, yaitu 8/17. Pertanyaannya adalah, maka nilai dari sekant beta itu bagaimana? Nah, sekant beta identik dengan seperkos ya, seperkosinus beta. Padahal kosinus beta adalah 15/17, sehingga 1/15/17 ketemunya adalah 17/15. Mana nih? Ada nggak? Nah, ini yang A ini ya. Oke. Kita pilih yang A. Kita ke contoh yang selanjutnya. Ini contoh terakhir ya di video kali ini. Baik, pada segitiga siku-siku ABC diketahui tangan alfanya 0,75. Saya menggunakan gambar yang tadi lagi. Berarti ini sudutnya alfa. Tangan alfa itu depan per samping. Ya, ini miringnya. Depan sudut alfanya dibanding sudut sampingnya adalah 0,75 atau 3/4. Berarti dapat dikatakan ini 3, ini 4 ya. Nah, berarti miringnya berapa? Otomatis 5. Coba aja kalau menggunakan Pitagoras. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ketemunya kan ini 25 kan? 9 ditambah 16 ya. Berarti kalau kita akarkan 25-nya diambil yang positif, ketemunya adalah 5. Sehingga sisi miringnya adalah 5. Nah, tangan alfa 3/4 atau 0,75. Pertanyaannya adalah berapakah nilai kosinus alfa?
Kosinus alfa adalah samping per miring. Sampingnya 4, miringnya 5. Berarti ketemunya adalah 4/5. Ya, yang C ini. Oke, itulah pembahasan kita mengenai 10 soal dari dasar-dasar dari trigonometri. Semoga membantu kalian semua dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi pada pembahasan video matematika atau fisika yang lainnya.